Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Applied Computer 2 atau Excel pertemuan ketiga ya di sini. Nah, di sini lanjutan materi yang sebelumnya yaitu untuk mengisi contoh soal. Di sini kita masuk ke latihan 2 strip 1 ini, di mana tabel yang ada di hadapan kita ini tentang laporan penjualan komponen komputer per April 2013 ya. Ini contohnya. Di sini ada tabel master. Nah, ini tabel masternya seperti ini. Ada kolom-kolom yang harus kita isi. Kemudian di bawahnya ada tabel bantu, ada tabel bantu vertikal, dan ada tabel bantu horizontal. Kemudian di bawahnya lagi terdapat petunjuk pengisian tabelnya ya di sini. Nah, kita langsung isi saja. Di sini untuk kolom pertama yang harus kita isi adalah nama barang. Nah, kita baca petunjuknya. Isi kolom nama barang dan harga satuan berdasarkan kode barang sesuai tabel masing-masing. Nah, kalau di sini ada keterangan sesuai dengan tabel masing-masing, berarti kita pakainya rumus HLOOKUP atau VLOOKUP yang sesuai yang ada disediakan di sini ya. Kalau vertikal berarti VLOOKUP, kemudian kalau horizontal berarti HLOOKUP. Ya, karena di sini cuma disediakan dua lookup, vertikal dan HLOOKUP. Vertikal ataupun VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian cara pengisiannya berarti rumusnya di sini sama dengan VLOOKUP. Nah, kalau kita sudah mengetikkan VLLO, kemudian si warna birunya sudah ke VLOOKUP, tinggal tab aja langsung di keyboard supaya bisa langsung bikin kurung bukanya otomatis ya. Kemudian di sini ada lookup value-nya. Lookup value-nya kemana? Lookup value-nya tadi ke kode barang ya, berdasarkan kode barang. Kemudian titik koma. Kemudian table array. Di sini table array-nya berarti yang bawah ini ya, yang ada nama barang dan harganya. Kemudian di blok, kemudian di F4 di keyboard, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita lihat untuk memunculkan nama barang di kolom ini berarti ngambil dari kolom kedua ya. Berarti titik koma 2, kemudian titik koma 0. Kurung tutup. Kemudian di enter. Nah, setelah benar kita tinggal drag ke bawah. Oke, sudah ada isinya. Kita lanjutkan di sini. Kemudian untuk harga barang di sini rumusnya sama ya. Dia ngacunya ke tabel yang ini, cuman yang membedakan adalah kolomnya. Kalau tadi kolom nama barang itu di kolom kedua, berarti kalau harganya ini kolom ketiga ya. Berarti rumusnya sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya ke kode barang, titik koma, tabel array-nya kita blok, kemudian F4, titik koma, 3, titik koma, 0. Nah, titik koma 3 ini karena kita ngambil kolom ketiga yang dari bawah ini ya. Untuk mengunculkan harga barang maka kita ambil kolom ketiga. Nah, ini kemudian kita drag ya. Nah, kemudian kalau harga total di sini, harga total jumlah barang dikali satuan ya. Berarti sama dengan jumlah barang dikali harga satuan. Kemudian tinggal drag. Nah, kemudian untuk potongan di sini, istilah potongan penjualan sama dengan diskon dikali harga total. Besarnya diskon lihat pada tabel. Nah, berarti ini rumus gabungan perkalian biasa ya, perkalian biasa dengan diskonnya. Nah, di sini berarti sama dengan HLOOKUP karena kita akan ngambil tabel yang di bawah ini ya. Kemudian lookup value-nya sama ke kode, titik koma, blok tabel yang ini, yang horizontal ini, kemudian di F4, titik koma, untuk munculkan persentasenya dari potongan tersebut ataupun harga total tersebut, berarti kita ngambil di baris kedua ya, baris kedua, titik koma, 0, kurung tutup. Nah, sebelum kita enter, kita harus kalikan dulu ke harga totalnya. Nah, seperti ini. Jadi dikali G9 ataupun harga totalnya ya. Kemudian tinggal enter. Nah, karena mungkin ini tadi settingannya, propertiesnya ataupun format numbernya persen, kita tinggal rubah ke accounting saja. Nah, seperti ini. Tinggal drag. Kemudian kalau pembayaran total berarti rumusnya sama dengan
harga total dikurangi potongan penjualan. Sama dengan harga total dikurangi potongan penjualan. Nah, seperti ini ya. Jadi dikurangi diskonnya. Oke. Kemudian kalau bonus khusus gimana cara pengisiannya? Di sini bonus khusus itu isi bonus khusus dengan fungsi baca tabel. Nah, oke, berarti fungsi baca tabel lookup ya. Nah, kita lihat tabel ini bentuknya ke samping alias lookup ya. Dia horizontal. Kemudian ada jika transaksi pembelian dilakukan sebelum tanggal 10 atau sebelum 10 ke sana ya, dari tanggal 10 ke sana ke bawah, berarti mendapatkan bonus sesuai tabel ini. Nah, sesuai tabel ini. Kemudian jika transaksi pembeliannya dilakukan setelah tanggal 10 alias dari tanggal 11 ke sana, maka mendapatkan CD blank. Oke, rumusnya seperti ini berarti. Jika ya total tanggalnya ya. Nah, kalau kita mau ngambil tanggal berarti tanggalnya saja, karena di sini bulannya sama dan tahunnya sama, berarti kita cukup saja ambil tanggalnya, yaitu if day kurung buka, kemudian serial numbernya alias tanggalnya kita klik, kemudian jika tanggalnya kurang dari sama dengan 10, dari 10 ke bawah ya, berarti mendapatkan bonus sesuai tabel. Tabelnya berarti bentuknya lookup, maka lookup nginduknya kemana? Nginduknya ke nama barang. Untuk memunculkan bonus ini berarti harus beli barang ini kan. Nah, berarti nama barang titik koma, lookup value-nya table array-nya kita blok seperti ini, F4 titik koma, baris keberapa yang kita ambil? Baris kedua, karena jawaban ataupun bonusnya itu ada di baris kedua sini. Berarti baris kedua titik koma 0. Kurung tutup. Nah, kurung tutup ini untuk menutup rumus lookup. Belum cukup karena kita harus mengetikkan ataupun membuat rumus yang satu lagi ya, yang kalau pembeliannya lebih dari 10. Berarti yang kedua, if day tanggalnya lebih dari 10, maka dapat apa? Dapat CD blank. Kutip 2 CD blank. Nah, seperti ini. Kemudian kurung tutup sebanyak 2 kali. Karena rumus if itu selalu sejumlah dengan if-nya. Kalau if-nya 2 berarti 2 kurung tutupnya. Enter. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal drag. Oke, soal yang berikutnya di sini ya. Soal yang berikutnya di sini untuk mengisi voucher, jika pembelian kurang dari atau sama dengan 500.000, maka vouchernya 1 lembar. Jika pembelian antara 500 sampai dengan 1 juta, maka 2 lembar. Jika pembelian antara 1 juta sampai 1.500.000, maka 3 lembar. Jika pembelian di atas 1.500.000, maka 4 lembar. Nah, di sini kita akan bikin rumusnya if ya. If-nya ada 4. Nah, formasinya berarti kurang dari ya. Kurang dari, lebih dari. Jadi kalau ada if-nya 4 misalkan, berarti kurang darinya ada 3, lebih darinya ada 1. Nah, kalau dia posisinya kurang dari, berarti kita ambil nilai rentang yang paling atas. Misalkan di sini jika kurang dari sama dengan 500.000, kemudian if yang keduanya jika kurang dari sama dengan 1 juta, kemudian berikutnya jika kurang dari sama dengan 1.500.000, dan yang terakhir baru jika lebih dari 1.500.000. Nah, penulisan rumusnya berarti seperti ini ya. Sama dengan jika total pembayaran kurang dari sama dengan 500.000, maka 1 voucher. Nah, gitu. Kemudian titik koma, jika pembelian jika pembelian kurang dari sama dengan 1 juta, maka 2 voucher. Oke, kemudian if yang ketiga, jika pembelian kurang dari sama dengan 1.500.000, maka 3 voucher.
Oke. Oke, kemudian if yang keempat, jika pembelian lebih dari 1.500.000, maka 4 voucher. Nah, kemudian kutip, kemudian kurung tutup sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Enter. Kemudian kita tinggal drag. Nah, oke, udah beres. Tinggal ngisi yang paling bawah di sini. Nah, ngisi total. Karena yang akan kita total di sini ya, totalnya itu adalah total yang berupa nama barang, berarti rumusnya sama dengan counta. Counta. Kalau yang akan kita jumlahkan di bloknya itu adalah berupa teks seperti ini, maka pakai counta. Tapi kalau yang kita blok itu ternyata bentuknya berbentuk angka, berarti count ya. Nah, kemudian di sini untuk menghitung penjualan harddisk, berarti harddisknya ada berapa gitu ya. Berarti di sini kita pakai count if. Nah, seperti ini. Dijumlahkan apabila, nah, kemudian di sini ada range-nya yang mana? Range-nya yang ini. Kemudian kita F4 saja dulu. Nah, kita kunci dulu. Kemudian titik koma. Kemudian di sini tinggal kita kasih harddisk. Ya, di sini. Kasih harddisk. Kita kasih nama harddisk. Kemudian kurung tutup. Kriterianya jadi harddisk ya. Kemudian kita enter. Nah, kita warnain dulu ya biar agak kelihatan warna putih. Oke. Kemudian kita drag aja karena rumusnya sama. Hanya tinggal merubah kriterianya. Kalau yang tadi harddisk, sekarang berarti monitor. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah keyboard. Oke. Ini kalau menghitung jumlah barangnya ya. Nah, sekarang ataupun nama barangnya ada berapa nih di sini. Kemudian kalau ngitung di sini berarti jumlah barangnya kita pakai rumus sum. Ya. Di sum total jumlah barangnya ada berapa. Nah, kemudian kalau yang bawah ini sama rumusnya berarti sum if. Sum if, kemudian range. Range-nya dari mana? Di sini range-nya berarti dari nama barang ke jumlah barangnya. Nah, seperti ini. Kemudian di F4 titik koma, kemudian kriterianya apa? Kriterianya harddisk yang pertama ya. Oke, kemudian kutip lagi titik koma, kemudian di sini ada sum rank. Mana yang akan kita jumlahkan? Di sini yang akan kita jumlahkan itu adalah jumlah barangnya, berarti kita blok lagi. Kemudian kita F4. Kemudian kurung tutup. Tinggal enter. Nah, kita drag lagi ke bawah. Kemudian tinggal rubah yang asalnya harddisk menjadi monitor ya di sini. Oke, enter. Kemudian di sini jadi keyboard. Oke. Jumlahnya berapa? Ada 100 ya, 101. Nah, di sini sama berarti. Kemudian ini pun sama ya. Sum. Oke, kemudian di sini kita blok. Kurung tutup. Yang ini sama menggunakan sum if ya. Sum if range-nya berarti nama barang, dari nama barang sampai ke harga satuan, karena tergantung kita mau ngisinya di kolom yang mana, berarti ngebloknya sampai sana, dari mulai kriterianya sampai kolom yang akan kita jumlahkan. Karena kita ngisinya di harga satuan, berarti ngebloknya pun si rank-nya sampai ke harga satuan ya. Kemudian di F4 titik koma, kutip harddisk, kutip lagi titik koma, kemudian di blok, kemudian di F4 lagi, kurung tutup ya. Nah, kemudian kita tinggal drag, kita tinggal ubah lagi di sini monitor, kemudian di sininya keyboard. Oke ya, tinggal kita ubah ke format accounting di sini.
Nah, untuk mengisi kolom yang pinggirnya sama ya, rumusnya pakai sum kemudian sum if, tinggal dilanjutkan. Kemudian di sini ada petunjuk lagi, oh belum ya. Jadi pengerjaannya cukup sampai sini ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya sampai beres sesuai dengan kolom-kolom yang harus diisinya sampai mana ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di mata kuliah Applied Computer atau Excel ini di sesi pertama ini. Silakan teman-teman coba untuk mengerjakannya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.